Untuk seluruh manusia di dunia, saat kita galau dan resah hadapi COVID-19, saat semua ketakutan, was-was dan cemas, ternyata Islam sudah menemukan dan mengajarkan cara menghadapi COVID-19. Yang pertama, toharoh. Toharoh menurut bahasa artinya bersuci atau bersih, dan menurut istilah adalah bersuci dari hadas besar maupun hadas kecil. Tujuan toharoh juga bersuci dari najis yang meliputi badan, pakaian, tempat dan benda-benda yang terbawa di badan, bahkan agar kita terjaga dari virus dan bakteri seperti yang saat ini telah merebak, yaitu virus COVID-19 atau corona. WHO dan semua dunia kesehatan menyarankan sejak merebaknya COVID-19 agar kita rajin cuci tangan dan bersih-bersih. Padahal Islam sudah mengajarkan tentang kebersihan sejak ribuan tahun yang lalu. Dan ternyata saat ini taharah benar-benar dianjurkan untuk setiap manusia di belahan dunia. Sekedar cuci tangan dengan sabun tidak sehebat taharah seperti berwudu yang biasanya dilakukan oleh umat Islam minimal 5 kali sehari, mandi 2 kali sehari, bahkan lebih jika setiap umat Islam mengamalkan beberapa sholat sunnah seperti qiyamul lail dan sebagainya. Yang artinya bersih-bersih itu setiap hari lebih banyak taharah bagi umat Islam. Bukan sekadar cuci tangan dengan sabun, tapi dilanjutkan dengan kumur-kumur membersihkan mulut, membersihkan hidung, membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, membersihkan kening kepala, membersihkan telinga sampai membersihkan kaki sampai sela-sela kaki dan kuku. Bahkan soal kebersihan tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam QS Al-Baqarah ayat 222 yang artinya sebagai berikut. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang suci lagi bersih. Selain ayat Al-Quran tersebut, dalam hadis riwayat Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Ini jurus pertama Islam menghadapi COVID-19 atau corona, dan pentingnya toharoh dalam menjaga najis kotoran dan membersihkan hidup bersih, terutama dalam menghadapi COVID-19. Yang kedua, jaga jarak, konsep lockdown, social distancing atau physical distancing. Semua negara pandemi COVID-19 di belahan dunia saat ini menerapkan jaga jarak, konsep lockdown, social distancing atau physical distancing, termasuk untuk tidak berjabat tangan sementara. Padahal tahukah kita, jika penerapan lockdown, social distancing, dan tak berjabat tangan sudah pernah diterapkan oleh Islam? Pertama, lockdown. Lockdown atau mencegah dan melarang orang masuk dan keluar suatu wilayah yang dilanda wabah penyakit merupakan konsep yang sudah pernah diterapkan dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis muttafaq alaih yang artinya, apabila kalian mendengar wabah taun melanda suatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Adapun apabila penyakit itu melanda suatu negeri, sedang kalian ada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar dari negeri itu. Jaga jarak, konsep lockdown, social distancing atau physical distancing dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah yang artinya, hadis-hadis ini menunjukkan terlarangnya mendatangi daerah yang terkena wabah taun dan larangan untuk keluar dengan tujuan menghindari wabah. Adapun keluar karena ada keperluan, maka tidaklah mengapa, misalnya untuk belanja keperluan makanan ke negeri tetangga. Selanjutnya, social distancing. Social distancing diterapkan oleh sahabat Rasulullah SAW, yaitu Amr bin As. Kisahnya ketika terjadi wabah penyakit melanda di kota Syam. Para sejarawan muslim mencatat sekitar 25.000 sampai 30.000 korban meninggal akibat wabah taun di kota Syam. Dua gubernur, yaitu Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dan Mu'az bin Jabal meninggal karena wabah. Ketika Amr bin As menjadi gubernur, ia memerintahkan agar kaum muslimin berpencar dan pergi tinggal ke gunung-gunung, saling menjauh satu sama lain. Amr bin As berkata, wahai manusia, sesungguhnya wabah ini terjadi seperti api yang menyala, semakin dahsyat jika bahan bakarnya berkumpul. Hendaknya kalian menyebar tinggal di gunung-gunung. Kemudian menghindari berjabat tangan.
Wabah virus corona juga cepat menular lewat sentuhan serta berjabat tangan dengan orang lain close contact. Oleh karena itu, hampir semua negara pandemi COVID-19 meminta masyarakatnya untuk tidak berjabat tangan sementara. Konsep seperti ini pernah diterapkan pada masa Nabi Muhammad SAW. Rasulullah tidak bersalaman untuk menerima baiat dari orang yang terkena penyakit menular lepra. Yang ketiga, tingkatkan al-infak dan sodako. Salah satu amalan sederhana yang dapat menolak atau menghalau bala penyakit dan wabah adalah sodako. Dalam hadis riwayat Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sedekah dapat menolak 70 macam bencana dan yang paling ringan di antara bencana itu adalah wabah penyakit kusta dan lepra. Dalam sedekah juga terkandung nilai-nilai sosial karena akan tumbuh saling peduli, bekerja sama atau saling tolong-menolong. Jadi musibah COVID-19 ini bisa kita lawan dan basmi dengan kebersamaan sedekah kita sesuai dengan posisi masing-masing dan akan jauh lebih baik jika terus ditingkatkan. Semoga dapat menolak wabah dan bala. Yang keempat, jangan berhenti berdoa. Ingat bahwa yang menciptakan makhluk baik virus atau bakteri adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun pada akhirnya kerusakan dalam bentuk penyebaran untuk dijadikan senjata biologis adalah karena ulah tangan manusia, tapi esensinya yang memberikan keselamatan atau penyakit kepada kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, dalam menghadapi virus COVID-19 ini, kita jangan berhenti berzikir dan berdoa setiap saat untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dijauhkan dari COVID-19 atau diberikan segala kebaikan. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi dari Utsman bin Affan, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Yang artinya, dengan nama Allah yang tidak ada sesuatu pun di bumi dan di langit yang bisa memberikan bahaya, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Doa ini dibaca sebanyak 3 kali, maka insya Allah yang membacanya tidak akan tertimpa musibah dan datang dengan tiba-tiba hingga pagi hari. Dalam barang siapa membacanya pada pagi hari sebanyak 3 kali, maka ia tidak akan tertimpa bencana yang datang dengan tiba-tiba hingga sore hari. Dan simak doa-doa menolak bala dan terhindar dari virus corona lainnya, dari virus lainnya dalam YouTube Al-Khairiyah. Dan barang siapa membacanya pada pagi hari sebanyak 3 kali, maka ia tidak akan tertimpa bencana yang datang dengan tiba-tiba hingga sore hari. Dan simak doa-doa menolak bala dan terhindar dari virus lainnya dalam YouTube Al-Khairiyah TV. Ternyata ini dia doa-doa khusus terhindar dari COVID-19. 5. Tawakal kepada Allah. Salah satu tips menghadapi COVID-19 adalah dengan cara meningkatkan imun tubuh atau daya tahan tubuh kita. Selain dengan cara berjemur, olahraga atau minum vitamin yang dipercaya dapat meningkatkan imun tubuh, faktor kecemasan, kekhawatiran, dan ketakutan juga sangat mempengaruhi imun tubuh manusia. Ketika kecemasan, kekhawatiran, dan ketakutan kita rasakan, maka imun tubuh dipercaya dapat menurun, dan yang dapat menaikkan imun tubuh melalui faktor hati, jiwa, roh, dan keimanan itu adalah meningkatkan keimanan dan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana cara meningkatkan imun kita agar imun kita kuat? Di antaranya adalah kuatkan dalam sandaran hati kita tauhid rububiyah, bahwa Allah yang Maha Kuasa dalam mengatur dan menentukan sesuatu bagi hambanya, termasuk terjangkit COVID-19 atau tidak. Kemudian sandarkan juga tauhid uluhiyah, bahasa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat kita beribadah, meminta dan memohon pertolongan agar terhindar dari COVID-19, sehingga kita menyerahkan dan memasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jangan sampai rasa takut kita kepada COVID-19 mengalahkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, inilah cara Islam menghadapi COVID-19.
Hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmal maula wa ni'man nasir. Artinya, cukuplah Allah sebagai tempat diri bagi kita, sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya penolong kami. Semoga bermanfaat. Wassalam.